Di suatu daerah di Jakarta, sekitar tahun 2015, Aris baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah kafe yang khusus menyajikan aneka dessert seperti kue-kue manis dan hidangan penutup lainnya. Di sisi lain, Dihan dari perusahaan itu juga sedang menjalani proses pindah kantor pusat dari Bandung ke Jakarta untuk membuka cabang baru. Perusahaan berkembang karena banyak barang dan karyawan yang harus dipindahkan dari Bandung ke Jakarta. Meskipun begitu, keputusan sudah diambil untuk memulai operasional kafe di lokasi baru meskipun kantor pusat belum sepenuhnya siap. Perusahaan ingin melihat apakah pembukaan cabang di Jakarta akan mendapatkan respons positif dari masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Oleh karena itu, meskipun kantor pusat masih dalam proses, kafe tetap berjalan dengan bahan baku yang sementara masih dikirim dari Bandung. Dalam rangka menjaga operasional awal kafe tersebut, perusahaan mengirimkan 2 orang karyawan dari Bandung, yaitu Roni dan Jaka, yang ditugaskan secara sementara untuk menjalankan kafe sebelum seluruh tim kantor pusat bisa pindah lokasi. Kafe ini adalah sebuah ruko lantai karena perpindahan kantor pusat masih memerlukan waktu dan biaya. Roni dan Jaka diminta untuk tinggal sementara di ruko tersebut selama mereka bertugas di Jakarta. Mereka memutuskan untuk tidur di lantai karena lantai tersebut memiliki jendela yang bisa dibuka sehingga memungkinkan mereka merokok di waktu senggang. Lantai sepenuhnya digunakan untuk operasional kafe, sementara lantai 2 dan 3 masih kosong. Mulai beroperasi, Roni dan Jaka mulai beradaptasi dengan pekerjaan baru mereka di tempat baru. Namun situasi berubah secara mendadak. Belum lama mereka bekerja, Roni dan Jaka tiba-tiba meminta kepada pihak manajemen agar segera dipulangkan ke Bandung. Permintaan ini cukup mengejutkan, mengingat mereka belum lama berada di sana. Tanpa memberikan alasan yang jelas, keduanya lebih memilih untuk berhenti daripada harus melanjutkan pekerjaan. Aris bersama seorang writer bernama Anggi mulai menempati lantai 2 sebagai tempat tinggal sementara mereka. Meskipun suasana malam itu terasa sedikit mencekam, tidak ada hal aneh yang terjadi. Aris berusaha mengikuti pesan sopir dengan melaksanakan salat berjamaah bersama Anggi. Kemudian, mereka membaca beberapa ayat Al-Quran sebelum tidur. Malam itu berlalu tanpa gangguan, dan Aris merasa bahwa semuanya masih dalam kendali. Namun, hal tersebut berubah di malam kedua. Sekitar pukul malam, Aris dan Anggi berada di dapur, diantai dengan bahan-bahan untuk membuat jeli. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari arah lantai 2. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang berat jatuh dengan keras. Aris dan Anggi langsung tersentak, saling memandang dengan mata yang penuh ketegangan. Suasana yang semula tenang berubah menjadi mencekam. Anggi, yang dikenal sebagai sosok yang tenang, mencoba meredakan situasi. Saat ia semakin dekat, sesuatu yang tak terduga muncul di sudut pandangnya. Dari balik tangga yang berbelok, muncul sosok perempuan aneh dengan wajah cat kepala botak, tanpa sehelai pakaian, dan sepasang mata merah yang menyeramkan. Sosok itu tersenyum dengan senyuman penuh kebencian dan ancaman. Dengan gerakan perlahan, sosok itu terlihat menobail sebuah pocong kecil yang tergeletak di anak tangga. Pocong itu sepertinya menjadi sumber dari suara jatuh tadi. Aris segera berlari ke dapur, tersengal-sengal, dan mencoba menenangkan Anggi dengan memberikan alasan sederhana bahwa ada seekor kucing yang masuk ke dalam rumah. Setibanya di lantai 2, mereka mendapati sebuah ruangan kecil yang tertutup rapat. Di dalamnya terdapat sebuah kulkas freezer yang masih baru dan belum dipasang. Kulkas itu masih terbungkus dengan rapi dalam kardus dan plastik pelindung. Terdengar suara aneh dari dalam ruangan tersebut. Suara yang awalnya pelan itu semakin lama semakin jelas, seperti sesuatu yang bergerak-gerak di dalam. Aris hanya mengira bahwa suara itu mungkin berasal dari tikus yang berkeliaran. Dengan rasa was-was, Aris memutuskan untuk membuka pintu ruangan itu. Gelap menyelimuti ruangan karena belum ada lampu yang terpasang. Ia meminta Anggi untuk menyala dari pel dan suara itu terdengar dari sudut ruangan. Malam itu, teror semakin parah. Setelah kejadian mengerikan di ruangan freezer, mereka sepakat untuk selalu pergi ke kamar mandi bersama,
Satu orang harus berjaga di luar pintu sementara yang lain masuk ke dalam. Pada malam berikutnya, Aris dan Anggi pergi ke kamar mandi di lantai 2. Anggi masuk ke kamar mandi sementara Aris berjaga di luar, berdiri di depan tangga yang berbelok, memperhatikan setiap sudut dengan hati-hati. Teror tidak berhenti di situ. Saat mereka membuka pintu ruangan istirahat, sosok mengerikan lainnya sudah menunggu di depan. Mereka berdiri sosok tinggi besar, hitam pekat dengan bulu-bulu lebat menutupi seluruh tubuhnya. Sosok itu memiliki taring panjang yang menonjol keluar dari mulutnya dan pandangan matanya penuh dengan kebencian. Kehadirannya begitu kuat hingga membuat Aris dan Anggi tak mampu bergerak. Ketakutan yang mereka rasakan terlalu besar hingga membuat mereka pingsan. Pagi harinya, Aris terbaring lemas tak kuasa melawan rasa takut yang terus menghantuinya. Sejak pertama kali mereka tinggal di ruko ini, rasa tidak nyaman semakin mencekam. Seolah ada sesuatu yang tak terlihat namun jelas terasa menghantui setiap sudut ruangan. Aris pun mencoba menghubungi kantor pusat di Bandung berharap bisa segera dipindahkan dari tempat ini. Namun, kantor pusat tidak bisa langsung mengabulkan permintaannya karena belum ada pengganti yang bisa ditempatkan di Jakarta. Sebagai jalan tengah, mereka menawarkan untuk menambah satu karyawan baru untuk menemani Aris dan Anggi dengan harapan suasana menjadi sedikit lebih lega. Setelah bertemu Pak Ujo, satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya dalam situasi ini, Aris menjelaskan apa yang terjadi. Pak Ujo setuju untuk membantu dan mengajak seseorang yang ia kenal, seorang pria bernama Pak Mamat, yang menurutnya memiliki kemampuan untuk berurusan dengan hal-hal gaib. Mereka bertiga kembali ke ruko dan di sana menemukan Yosa yang masih berada dalam keadaan kesurupan, berlari-lari tak tentu arah. Aris dan Pak Ujo menangkap Yosa dan membawanya ke ruangan untuk ditenangkan. Makhluk tersebut mengungkapkan bahwa ia menginginkan sajen. Ia meminta agar setiap hari disediakan kopi pahit dan bunga kantil di lantai 2 dan 3 ruko itu. Hanya dengan memenuhi permintaan ini katanya, ruko tersebut bisa aman dari gangguan. Aris merasa bimbang mendengar permintaan itu. Baginya memberikan sajen adalah sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya. Namun dalam situasi ini, ia hanya bisa mengikuti untuk mencoba berharap makhluk itu puas dan meninggalkan mereka. Hujan lebat membuat Aris dan dua rekannya, Anggi dan Yosa, memutuskan untuk menutup kafe lebih awal. Suasana ruko menjadi hening. Hanya suara gemuruh hujan dan gelegar petir yang sesekali menggetarkan jendela. Di tengah keheningan itu, mereka bertiga naik ke lantai 2 dengan niat untuk melaksanakan salat Isya berjamaah. Ruangan di lantai 2 terasa sempit dan sunyi dengan lampu yang berkelap-kelip. Setelah bersiap, Aris mengambil posisi sebagai imam. Saat memasuki rakaat ketiga, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang, seperti sesuatu yang jatuh dengan bunyi berdebum di lantai. Semua menjadi mencekam. Anggi tampak pingsan di lantai tanpa ada tanda-tanda kesadaran. Sementara itu, Yosa berada di sebelahnya duduk dengan posisi jongkok, tersenyum tipis dengan mata kosong menatap lurus ke depan. Ancaman terucap dengan tegas, dan sebelum Aris sempat mencerna maksud kata-kata tersebut, seluruh ruangan mendadak tenggelam dalam kegelapan. Keheningan yang menyelimuti ruangan membuat Aris semakin bingung dan takut. Ia berusaha berpikir jernih di tengah situasi menakutkan ini. Doa-doa pun meluncur deras sebagai satu-satunya harapan untuk menjaga ketenangannya di tengah kegelapan yang mencekam. Dengan tangan gemetar, Aris meraba-raba mencoba membangunkan Anggi yang pingsan. Namun, situasi semakin ganjil ketika Aris merasa Yosa masih berada di sekitar. Suara tawa terdengar dari salah satu ruangan, namun tak ada jejak keberadaan siapapun. Darah dingin mulai mengalir di tubuhnya saat hawa aneh terus menghantui. Aris dengan hati-hati menidurkan Anggi di atas kasur, berharap lantunan ayat-ayat suci dapat memberikan ketenangan dan melindungi mereka dari gangguan yang tidak terlihat. Keesokan paginya, suasana terasa lebih tenang meskipun Aris masih dihantui oleh kejadian malam sebelumnya. Ia duduk di dapur sambil menikmati segelas kopi, merenungkan semua yang telah terjadi. Suara langkah kaki terdengar mendekat, dan Anggi muncul bersama Yosa. Namun, Yosa memberitahu bahwa ia tidak akan dipulangkan.
mereka akan mengundurkan diri dan hanya mengambil sisa gaji untuk ongkos pulang. Kantor pusat mengabarkan bahwa pengganti dari cabang Jaka sedang dikirim. Tetapi Aris harus menghadapi kenyataan bahwa ia akan sendirian di ruko yang penuh dengan hal-hal mistis. Pengganti yang dijanjikan ternyata tak bisa datang karena sudah berkeluarga, dan Aris merasa dilema karena harus bertahan bekerja di tempat itu. Hari itu, Yosa dan Anggi akhirnya meninggalkan ruko. Di tengah rutinitasnya, Aris keluar dari kafe untuk bertemu seseorang yang menunggunya di luar. Seorang pria parubaya bernama Pak Rudi, kontraktor yang bertanggung jawab atas renovasi bangunan ruko tersebut, mengajak bicara serius. Dalam obrolan mereka, terungkap sebuah kenyataan yang membuat Aris terperanjat. Sebelum menjadi kafe, tempat itu pernah memiliki cerita kelam yang belum terselesaikan. Setelah hari kerja selesai, Aris kembali fokus pada pekerjaannya. Saat menyelesaikan laporan keuangan, telinganya menangkap suara halus yang memanggil namanya. Semakin lama, hawa aneh semakin terasa, dan Aris mencoba menenangkan diri dengan memutar rekaman murotal. Namun, ketenangannya kembali terganggu ketika suara gesekan halus terdengar dari dinding sekitar. Seperti sesuatu yang merayap perlahan mendekatinya. Aris kesal dan larut dalam ketakutan, sehingga ia berteriak agar suara itu berhenti. Setelah itu, ia memasang rekaman murotal untuk menemani tidurnya, berharap lantunan ayat-ayat suci itu akan membawa ketenangan. Esok harinya, Aris kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Malam itu, setelah Dani pulang, ia beristirahat di lantai atas. Namun, suara-suara aneh kembali muncul, kali ini dari arah tangga. Ketakutan mulai menguasainya, dan ia memutuskan untuk segera mengajukan pengunduran diri karena tidak sanggup lagi berada di tempat yang penuh misteri dan ancaman tak terlihat. Ketika Dani datang ke kafe, Aris segera menyerahkan kunci ruko kepadanya untuk kemudian diserahkan kepada pihak kantor. Setelah menyelesaikan tanggung jawabnya, Aris langsung berkemas dan bersiap meninggalkan ruko yang selama ini menjadi tempat kerjanya sekaligus sumber kekhawatirannya. Sebulan setelah keputusan tersebut, Aris kembali ke Jakarta karena ada keperluan mendesak. Perjalanan itu membawanya ke daerah Kelapa Gading, tempat ruko yang dulu ditinggalinya berada. Dengan perasaan penasaran yang mendalam, Aris menuju area tersebut dan apa yang dilihatnya seakan membenarkan semua peringatan yang didapatkannya. Bangunan itu kini kosong, terbengkalai, dan tampak sangat mencekam. Akhirnya, pertanyaan besar muncul dalam benaknya. Apakah ada orang yang cukup berani untuk tinggal di tempat itu setelah semua kejadian yang dialaminya? Demikianlah kisah yang kami bawakan ini, semoga dapat menghibur kawan-kawan jagat horor. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.